3001 AF, mahasiswi Akademi Farmasi Yamasih Makassar, dengan dosen pembimbing Maulana Zulkarnain Tasfam M. Biomed. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sistem saraf. Sistem berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Nah, kita harus mengetahui apa itu saraf. Saraf adalah suatu jaringan yang kompleks. Jaringan saraf terdiri dari neuroglia dan sel syahwan, yaitu atau sel-sel penyokong serta neuron atau sel-sel saraf. Kedua jenis tersebut demikian erat berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya sehingga bersama-sama berfungsi sebagai satu unit. Fungsi sistem saraf yang pertama itu satu, mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal tubuh. Kedua, kondisi informasi. Ketiga, integrasi informasi. Keempat, menanggapi rangsangan. Kelima, indera khusus. Bagian-bagian sel saraf. 1. Neuron. Neuron adalah unit terkecil penyusun sistem saraf. Sel saraf juga bisa disebut neuron. Sel saraf adalah suatu sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau biasa disebut dengan rangsangan. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas 3 bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Kedua, dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Ketiga, badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Keempat itu nukleus. Nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Yang kelima itu neutrit atau akson, adalah bagian tonjolan sitoplasma yang lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya 1 pada setiap neuron. Keenam itu selubung mielin, adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen, di antara 2 segmen disebut nodus Ranvier. Yang ketujuh itu sel syahwan. Sel syahwan adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit. Yang ke-8 itu nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari suatu nodus ke nodus lainnya, sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. Yang ke-9 itu sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf atau ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Menurut fungsinya ada 3 jenis sel saraf, yaitu 1 sel saraf sensorik, 2 sel saraf motorik, 3 sel saraf penghubung, dan sel saraf lainnya yaitu 1 sel neuroglia, 2 selaput. Nah, selanjutnya yaitu gambar klasifikasi neuron berdasarkan bentuknya. Gambar klasifikasi neuron berdasarkan fungsinya. Gambar struktur main dan nodus Ranvier. Selanjutnya ada neurotransmitter, sinaps, impuls saraf. Nah, ini adalah contoh gerak refleks pada syaraf sebagai berikut, yaitu 1. Terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu. 2. Gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata. Ketiga, menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk. Keempat, gerakan tangan menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh. Nah, di sini ada pembagian sistem saraf. Nah, sistem saraf itu dibagi menjadi 2, yakni saraf pusat berupa otak dan medula spinalis, dan saraf tepi. Kemudian, otak merupakan organ yang telah terspesialisasi, sangat kompleks berotot
Total otak dewasa adalah sekitar 2% dari total berat adanya atau sekitar 1,4 kg dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Pengolahan informasi di otak dilakukan pada bagian-bagian khusus sesuai dengan area penerjemahan neuron sensorik. Nah, di sini otak terbagi menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, medula spinalis atau sumsum tulang belakang ada 3, yaitu sumsum tulang belakang, 2 saraf dari dan ke otak, 3 sumsum tulang belakang terdiri dari 13 pasang saraf spinalis. Yang selanjutnya itu saraf tepi manusia. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu sebagai berikut: 1 sistem saraf sadar, 2 sistem saraf tak sadar atau otonom. Nah, di sini ada kelainan pada sistem saraf yaitu 1 stroke, 2 tumor otak, 3 ayan atau epilepsi. Audio Jungle.